Loh, mungkin. Ini sampean. Bangun anak-anak lu. Jeruk. Iya. Kami masuk pelatihan. Katrok pada. YouTube. Masuk YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang berada salam bacaan kalimat Al-Quran. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah, saya mohon ampun. Kami masih sedang belajar ibu bapak-bapak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Hadirin diharap duduk kembali. Acara yang keempat, sambutan yang pertama dari Ketua Muslimat Nusantara Jaya kepada Ibu Sri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada al-mukarram Kiai Saiful Anwar Yusuf atau yang dikenal dengan Gus Asep, pengasuh pesantren Al-Amin Bintang kelas 11 sekaligus direktur Majlis atau MR beserta rombongan yang saya hormati, kepada Bapak Kepala Desa beserta staf dan perangkat yang hadir yang saya hormati, kepada para ustaz dan ustazah, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang saya hormati, kepada relawan MR se-Unit 5 yang hadir yang saya hormati, dan kepada ibu-ibu muslimah beserta adik-adik yang saya hormati dan saya sayangi. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmatnya lah kita semua bisa berkumpul di sini dalam acara tolabul ilmi kegiatan Triwulan Muslimat Desa Markai Jaya sekaligus sosialisasi MUK. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana senantiasa kita nantikan salawat dan berkawannya dari alam dunia hingga alam akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya selaku pengurus Muslimat Markai Jaya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua, terutama jamaah muhajirin yang sudah membuat acara ini terlaksana. Apapun yang diberikan, baik itu bentuk tenaga, raga ataupun pikiran, semoga semua itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan amal pahalanya. Amin. Keduanya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan MUR serta alumni yang sudah hadir di sini. Yang pertama, kenapa ibunya bertanya kok ya muhajir ngundang tokoh bintang? Sebenarnya
kita tetap bareng-bareng ngaji dari masjid yang satu ke yang lain, serta dengan setiap Jumatnya pun masih tetap berjalan. Itu yang saya inginkan, Bu. Ini semua juga buat generasi penerus, karena saya sendiri kalau mikirkan saya sendiri, saya ini siapa, Bu? Saya nggak siapa-siapa, Bu, ya. Perangkat bisa juga boten, sopong boten, kok anak ngomongin ngarep tadi pengurus, tapi tujuan saya baik, Bu. Dan saya di sini dari pengurus juga atas permintaan Bapak Kepala Desa dan Kepala Desa bisa berani ngomong di depan Ibu semua seperti ini. Ini semua demi kita semua, demi anak-anak kita. Kalau bukan kita yang membuat regenerasi seperti anak-anak kita, nantinya pun akan membuat regenerasi kemajuan seperti ini. Karena mereka akan meniru dan mengikuti. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan satu lagi, untuk pertemuan bulan Oktober akan bertempat di Masjid Al-Imam Dusun Sari. Di bulan Oktober ini kita 13 sekali jadi di bulan Oktober. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau benar-benar saya amat yang sebesar-besarnya. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua dari Bapak Kepala Desa kepada Bapak Haji Panikan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi amin wa la ilaha illallah. Yang terhormat Bapak Ustaz Saiful Anam Yusuf, pengasuh pondok pesantren di Natawi Al-Amin di Kasih-Kelas. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah kita dengan reda Allah beserta rombongannya sampai ke tempat katanya Masjid Al-Muhajir ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan dan rintangan. Juga yang terhormat seluruh jajaran perangkat desa yang sempat hadir, teristimewa Ibu Ketua Muslimat Desa Martalima Jaya beserta seluruh jajaran anggota dan pengurusnya yang sempat hadir, Bapak PPOKD Desa Martalima Jaya dengan dihormati Ustadz dan Ustazah, juga yang kami hormati, tidak lupa anak-anak Sabil, Bapak Ustadz Sabil yang dari Desa Martalima, juga yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh tamu undangan yang telah menyatakan diri untuk hadir dalam rangka artinya pengajian rutin ibu-ibu muslimat setiap sebulan sekali secara bergilir dari dusun ke dusun ini Pak Ustaz. Semuanya itu kami ucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Bapak Ibu sekalian telah meluangkan waktu untuk hadir di Masjid Al-Muhajir ini. Pertama kita ucapkan terlebih dahulu yang mana kita bersyukuri atas segala rahmat dan nikmat taufik serta hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, khusus artinya kesempatan dan kesehatan sehingga kita telah dapat sama-sama berkumpul dan bersilaturahmi di Masjid Al-Muhajir ini dalam rangka telah memiliki pihak ketua
Ibu Muslimah dan Mahkamah yang tadi dalam rangka pengajian latihan rutinitas setiap sebulan sekali. Selama juga terkirim salam semoga terlimpahkan kehadiran Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Insya Allah kita semua dari akhir nanti yakni beliau sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara dan adik-adik sekalian, pertama kami selaku sesepuh ataupun selaku Pak Desa mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Ketua Muslimat yang telah mengorganisir dalam rangka pengajian yang akan kita laksanakan ini, sehingga dengan adanya perkumpulan ini kami selaku artinya Pak Desa memohon dengan hormat dan sangat kepada ibu-ibu yang utamanya jangan sampai saling balas. Mentang-mentang di dusun satu nanti yang ini tidak datang setelah dipinggir ke dusun duanya juga demikian, dari dusun satu juga dari dusun dua cuma datang tiga, dibalas juga sedemikian, itu datang yang ketiga juga. Kapan mau majunya? Jadi harapan kami selaku warga Pamong Desa mohon dengan hormat dan sangat ini kalau menurut dari Pak Ustadz ini nyicil tiket kita ke pintu surga sambil belajar, sambil kita mencari ilmu dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kali ini sebenarnya Pak Ustadz bukan orang pengajian, tetapi ada keinginan untuk mengerti. Makanya setiap ada kegiatan pengajian ini asal saya diundang, saya tetap hadir. Karena itulah tidak ada lain yang kita harapkan di saat perkumpulan pengajian seperti ini, kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kepada ibu-ibu dan bapak-bapak khususnya yang di Desa Marta Lima Jaya ini, jangan yang mempunyai ilmu itu saling gontok-gontokan. Mari satukan kiranya ada kelainan pendapat ataupun kelainan yang lainnya, mohon agar dapat artinya dipertemukan lewat musyawarah di mana jalannya ada perbedaan tersebut. Jadi harapan kami selaku sesepuh ini tidak ada lain, hanya itu, supaya dapat rukun damai. Karena apapun bentuknya, kalau tanpa kerukunan dan kedamaian tidak akan tercapai apa yang kita harapkan dan apa tujuan kita. Jadi harapan kami kepada ibu-ibu semuanya, di waktu-waktunya giliran dusun manapun yang ketempatan dan dusun-dusun lain, mohon supaya dapat kerjasamanya agar dapat sama-sama meninggalkan aktivitasnya di saat artinya waktu dipentingkan, dikumpulkan untuk kita mengenang ataupun untuk kita belajar. Karena walaupun kita punya ilmu tapi sudah begitu lama tidak kita ambil ibarat buku, tidak kita baca ibarat istilah lebaran, tidak kita ungkap, walaupun dulunya cuma kan rambut, lama-kelamaan karatan bisa tumbuh sendiri. Jadi dengan tujuan kita berkumpul pengajian seperti ini untuk menggugah, kalaupun sudah ada yang sudah kebablasan, tapi ya pengajian sekarang sudah khusyuk dengan artinya rutinitas kerja untuk menyadap setiap saat, sehingga ilmu itu tidak dibuka dan kewajibannya tidak terpenuhi. Nah itulah tujuan kita berkumpul mengaji ini, untuk artinya mengingatkan kita
kita semua agar supaya dapat selalu tetap di dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Maaf kepada Bapak Ustaz ataupun Ustazah kalau penyampaian saya ini kurang berkenan ataupun menyimpang daripada jalur yang dimaksud perkumpulan ini. Kami pribadi mengajukan mohon supaya dapat dibukakan pintu maaf untuk kami. Kami akhiri ini Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya tasarupan yang akan dipandu oleh Ustaz Sabilul Mustaqim. Kepada beliau kami persilakan. Bapak Ibu yang saya muliakan, khususnya rombongan yang saya muliakan, Bapak Bisa, seluruh aparat Bisa, tokoh masyarakat, sepuh yang saya muliakan, semua hadirin hadirat yang saya muliakan. Izinkan kami di sini untuk wakili pengurusan baiknya atau tasarufan najis menukar. Biasanya orang biasanya anda tuh kasih dewi sana ya. Monggo langsung saja kepada Ibu Supirah, kedua Ibu Sinem, Ibu Manik, Ibu Kasih Inem, Ibu Nasir, Ibu Ila Suri, Ibu Sari, tulisannya Ila Sari. Oh, tapi enter ya, ada ya. Ibu Dewi dan Ibu Asia. Saya ulangi kembali. Pertama Ibu Sutira, Ibu Sinem, Ibu Manik, Ibu Kasinem, Ibu Nasir, Ibu Ilasari, Ilasuri, Ilasari, Ilasiri. Langsung saja maju ke depan saja. Para dari Ustaz ini tadi Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua Ibu Sinem yang memberikan Bapak Kades. Sama-sama. Alhamdulillah. Kemudian Ibu Manik yang akan diberikan oleh Bapak Sohri. Kemudian Bapak Mufis, Ibu Kasinem. Oke, cepet ngomongin Pak. Oke. Kemudian Ibu Nasir yang akan diberikan oleh perwakilan dari kantor pusat Kabupaten Lombok Timur, Ibu Nasir. Lalu kekuatan pilihan lokal akan diberikan oleh kekuatan pilihan kepada Ibu Ila Ila Suri. Iya, Ibu Ila Suri. Alhamdulillah. Oh, enak Ila Suri. Kemudian Ibu yang akan diberikan oleh Komandan Banser Marta Lima Jaya, Ibu Dewi. Kemudian Ibu Asia yang diberikan oleh Bapak RT Lorong oleh RT 5, Ibu Asia. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun nggih, Bu nggih. Matur suwun saya.
Pun silakan kembali ke tempat masing-masing. Khususnya fuqara masakin sing dongane ampuh, nggih, sing dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kami dalam mengemban amanah tetap amanah dunia akhirat. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima, Maulatul Hasanah. Sekaligus sosialisasi MOR kepada Al-Mukarram Kiai Haji Saiful Anam Yusuf, kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasril haqqi bil haqqi wal hadi al-mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa qadriya bil alim amma ba'du. Hadratul mukarram, para alim, para ulama, para ustaz, para ustazah yang semua saya muliakan, pada Bapak Kepala Desa dan seperangkatnya Desa Marta Lima Jaya yang semua saya hormati, kepada kepengurusan ranting NU Desa Marta Lima Jaya yang semua saya hormati, kepada kepengurusan ranting Muslimah Nahdlatul Ulama Desa Marta Lima Jaya dan perangkatnya yang juga saya muliakan, para hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini Allah telah memberikan kenikmatan rahmat, inayah serta hidayah yang sehingga kita semua bisa berkumpul di majlis yang mulia ini, Masjid Al-Muhajirin, tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat mahasalamnya Allah mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan mudah-mudahan min yaumi hadza ila yaumil qiyamah kita selalu mendapatkan rahmatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada para bapak ibu-ibu, monggo kita sareng-sareng mau sholawat Nabi, sholawat ashil sami apa mboten? Sholawat ashil monggo sareng nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Selanjutnya kami aturkan beri terima kasih kepada Muqaddimul Awwad yang telah berkenan kepada saya untuk bersama-sama mengikuti rutinitas triwulan pengajian muslimat Desa Pakat Lima Jaya. Kehadiran saya beserta teman-teman pengurus Lahisnu Kabupaten Ogun Timur yang pertama mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas sambutan dan telah diberi kehormatan kepada diri kami yang sehingga bisa datang di tempat yang mulia ini. Ini desa termasuk desa Singtebe. Tapi yang buatan ini jauh ya. Saya biasa datang di Bina Amarta di unit 5. Itu selain ke sana. Tahun ini dari nasi. Niki mergo ular pengen silaturahmi semriki. Orang datang di gereja kalau tinggal kegiatan mula kepengin Nahdlatul Ulama di desa-desa bisa berjalan dengan baik. Kalau kita ngomong masalah Nahdlatul Ulama itu sudah mencakup seluruh komponen kepengurusan Nahdlatul Ulama, baik kepengurusan NU ataupun banong-banong NU-nya ataupun lembaga-lembaga NU-nya. Nah, kedatangan saya di sini membawa nama lembaga yang ada di Nahdlatul Ulama. Ini ngasih mungkin. Saya perkenalkan dulu dan dengan Sami bahwa kedatangan saya di sini membawa lembaga yang ada di Nahdlatul Ulama, itu lembaga amil zakat, infak dan sedekah, namanya Lahisnu. Lembaga amil zakat, infak dan sedekah Nahdlatul Ulama yang disingkat Lahisnu. Lembaga ini apakah resmi? Apakah sudah legal? Nek kula sarencang wani buka teng di panggenan, berarti lembaga ini sudah diketahui oleh pemerintah, ateges legal, bukan ilegal, resmi. Karena apa? Ketika lembaga-lembaga yang ada di Indonesia ini tidak mempunyai izin untuk menarik dana masyarakat, untuk menghimpun dana masyarakat, itu akan dikenakan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku. Jadi orang asal merampas tapi kabeh ono izinnya. Bila di Kabupaten Ogun Timur itu kurang lebih 80 desa yang sudah melakukan program celengan infak atau kali infak
NU. Dan lembaga ini dalam dasar kepengurusannya diantaranya adalah ada nama Haji Muhammad Adi Purnayuda SH, yaitu Wakil Bupati Kabupaten Oku Timur. Beliau sebagai penasehat Ladisnu Oku Timur. Beliau sebagai wakil bupati otomatis gelem mlebu nang kepengurusan mergone resmi. Nah, orang resmi boten purun. Bila pergerakan ini atas melalui izin yang sudah diketahui oleh pemerintah yang terkait. Ini terkait dengan legalitas atau perizinan Ladisnu Oku Timur. Dan lembaga ini punya manajemen tersendiri yang namanya apa? Yang dinamakan NU Care Ladisnu. NU Care, NU Care. Kalau di ejaz NU Care. Kalau dibaca NU Care, kalau NU Peduli. Manajemen ini sudah diketahui oleh akuntan publik. Maka setiap gerakan kita seperti ini ada pelaporannya sampai ke Jakarta. Bila kagem meyakinkan niki ada dokumentasi baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak. Namanya memiliki ada contohnya ini jenengan mungkin masuk dalam YouTube NU Care Sumsel TV yang akan dilihat oleh orang se-Indonesia ini. Pakai adanya berani melakukan program ini mergone apa? Resmi. Dengan apa kaget kok moro-moro pergerakan NU Care kok diceritani. Ini adalah program Nahdlatul Ulama yang diamanahkan ke lembaga Ladisnu itu sendiri. Jadi mohon kepada pengurus-pengurus NU, baik NWC NU, ranting NU, banamnya Muslimat Ansor, Fataya dan lain sebagainya, hukumnya wajib untuk mendukung program ini. Nek ana pengurus ora gelem mendukung program ini, monggo ojo jadi pengurus. Ini program NU, bukan program saya, bukan program tak Yai Sabri boten. Ini program Nahdlatul Ulama. Nggih. Kula santrinya Mbah Hasyim Asngari, jenengan nggih sakit Mbah Hasyim Asngari boten. Bila ono kiai kita membuat program, santri hukumnya wajib untuk mengikuti program itu semampu kita. Dan ini adalah wujud taat kita kepada guru-guru kita, kepada ulama-ulama kita, kepada kiai-kiai kita. Itu. Nah kemudian program ini di antara lain adalah untuk mencapai daripada program NU secara keseluruhan yang selama ini Nahdlatul Ulama cuma ngurusin yasinan, tahlilan, manakiban, al-berjanjenan, gimana?
Itu yang selama ini diketahui oleh masyarakat umum. Yang mana Nahdlatul Ulama itu tidak hanya itu programnya, akan tetapi Nahdlatul Ulama ada program sosial kemasyarakatan. Di Oku Timur yang sudah menerima manfaat program ini kurang lebih ada 11.000 warga Nadiyin yang sudah menerima manfaat. Sayangnya pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama ini belum memahami hal yang seperti ini, ya, sehingga derek kompak. Ini tugasnya para ustaz mriki, Pak Ustaz Mukhlis, Mas Rohe, ini tugasnya tujuan ini. Nek beliau ngurusi MWC, ngurusi kita Ansor PC, semangat semangat ngurusi ranting yang ada di desa kita, baik ranting NU ataupun ranting muslimatnya. Kenapa ulama-ulama kita mendirikan lembaga amil zakat infak dan sedekah Nahdlatul Ulama? Bisa kita koreksi dalam keterangannya bahwa inwanud dunya bi arba'ati asya. Inwanud dunya bi arba'ati asya, berdirinya dunia dengan 4 perkara. Yang pertama apa? Bilil ulama, dengan ilmunya ulama sudah mendirikan organisasi besar yang namanya Nahdlatul Ulama, organisasi terbesar di dunia. Organisasi terbesar di dunia, organisasi yang mampu mendamaikan segala konflik yang ada di muka bumi ini. Kenapa? Karena ulama-ulama kita sebelum berorganisasi ini sudah lalu istigharah, ditirakati, ditirakati. Ya mestine nek kita anggene ngurusi NU di desa kita, di kecamatan kita, di kabupaten kita, ya monggo bareng-bareng kita tirakat sareng-sareng. Ojo munggone papan panggonan nama di seluruh kepengurusannya. Perlu tirakat kita ini, perlu prihatin. Nah pengurus sebenarnya dewi, ya jotek kok nek sing durut angel tuturane. Semoga jenengan badhe ngatur anak jenengan kudu dikerakati. Benar dari jenengan derakati putrane. Kita belum menirakati putranya, anak-anaknya. Puasa Senin Kemis benar derek. Benar derek. Derek, alhamdulillah. Berarti ya ngomongan ayat sana. Puasa Senin Kemis nek ora kuat, yo sholat 5 waktu ngiringi Fatihah maring anak-anak kita. Benar derek. Pinten biar mengalih nek corok yai kula saja nek kepain anak sampean kabeh penak tuturane wacana Fatihah ben wengi ben dina minimal 41. Kalau dari
saniki monggo pengurus NU-nya, ranting muslimatnya, ranting NU-nya, GB Ansor-nya, Fatayatnya, yuk monggo bareng-bareng mengi maca Fatihah ping 41 kanggo anak-anake, kanggo jamaah. Niku ulama-ulama kita sebelum menjadi ulama organisasi ini beliau menyerahkan berbagai macam istighfar dan sebagainya, yang sehingga apa yang menjadi keputusannya bisa diterima oleh masyarakat secara umum. Jenengan saged maos Fatihah saking sinten? Ulama napa tukang tani, bapak tani? Ulama ki, guru-guru ki kita. Kita bisa membaca Yasin dari ulama-ulama kita. Kita bisa membaca tahajud dari ulama-ulama kita, bukan dari siapa-siapa. Kenapa kita mau? Karena kita mengharapkan barokah maunah dari beliau yang nantinya akan memberi pertolongan kepada kita. Bicara waktu melakukan itu ya bumi mungkin. Seluruh kegiatan yang ada di desa kita seperti yasinan, tahlilan, manakibat, al-berjanjenan, ada mentalkan dan sebagainya, itu semuanya telah diajarkan oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Monggo saya ngarang menikah program-program yang tumbuh dari Nahdlatul Ulama. Monggo saran-saran kita gotong sareng kita majukan sareng jenengan namun ngopeni desa mriki mawon, Desa Marta 5 Jaya. Kula ngopeni Oku Timur, berbagai macam desa dari Matapura sampai Ruwangan. Itu tugas kula penriku. Jadi mohon maaf jika nembe niki saged dugi panjenengan iki. Nggih. Kula boleh dibuti pun. Niki baru desa sampai desa Marta 5 Jaya. Mohon maaf jika selama ini saya bersama pengurus yang lain hanya bisa datang pada baru datang pada sore hari ini. Mudah-mudahan kedatangan kami setelah saya pulang nanti pergerakan selain infak NU-nya bisa maksimal. Allahumma amin. Ojo eman-eman nyemplungi duit receh nang celengan infak NU. Ojo eman-eman. Mila sampai kalau para resep men supaya nih duit 500 perak orang uspro bicara nih saat ini yang tono setiap dengan 60.000 rupiah setelah infak niku niatono kanggo ngintu embai jenengan putrone jenengan bapake jenengan ibune jenengan mbok sing pocaponila apa derek ilang. Jadi bagi-bagi pahala. Kenapa? Ketika uang 5 rupiah kita masukkan ke dalam infak itu tanpa ada niat apa-apa, niatnya mau seperti nyalani orang, kalau berisi kalau tombol nah itu makin muspro. Kudu diniati. Duit ini tak labone berisu berbeda suku 500 rupiah
kanggo bojo kula sing sampun ilang, kangge anak kula sing tasih ngaji, supaya insyaallah lebih bermanfaat. Ada. Nah kira-kira jenengan ngintuni pahala sedekah kangge dangan sampun sedo mbak jenengan, ibu jenengan, bapak jenengan 500 rupiah tegel mboten kira-kira. Tegel mboten 500 rupiah. Tegel nek boten tambahi 1000 rupiah. Ini saya sempat beli orang mampu yo seminggu sekali nggak masalah. Semampu kita. Itu. Berbagai. Jadi niatnya ketika kita masukkan uang rasa tersebut atau uang berapa jumlahnya diniati kanggo itu anak-anak kita yang telah yang sedang belajar ataupun orang tua yang tidak ada, kalau lebih bermanfaat. Pertanyaannya, apakah ada dalilnya? Ngerti? Apakah ada dalilnya? Ada dokter? Ini kita wasan ini, kalau ini buat HP ini, kita wasan ini. Oke? Kami keterangannya pada kitab Ahlussunnah wal Jamaah, luwih apik-apike sedekah kanggo mayit utawa saliyane mayit di antara lain adalah sedekah jariyah, baik apapun itu bentuknya. Pahala sing paling apik sing dikene mayit iku sedekah jariyah, maca istighfar, maca sholawat, ngajine mari wong ditampung meninggal. Itu keterangan dari kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Dibilang monggo bagi salah ning kanan iki sing ngendika Mbah Yai di hadis Nabi kalau Ibnu Taimiyah mriku jelas bahwa lebih baik-baiknya pahala bagi mayit adalah sedekah, kemudian apalagi istighfar, sholawat, kemudian haji, menghajikan kepada orang yang sudah meninggal. Jadi ada keterangan. Itulah semuanya hasil karya para ulama-ulama kita yang perlu kita wajib ikuti program-program itu. Yang kedua adalah pihak beli umar, ngadilnya pemerintah. Wujud adilnya pemerintah telah melegalkan, meresmikan lembaga-lembaga yang sudah dibentuk oleh Nahdlatul Ulama. Seperti di sini di Desa Marta Limajaya, Palura, beliau termasuk mendukung program ini, berarti beliau termasuk orang yang ngadil, umar sing ngadil. Paham ya? Umar sing ngadil orang kok bentuknya sering memberikan pada orang boten dengan mendukung program jenengan, gelem ngasih barang-barang jenengan. Itu termasuk beliau orang yang ngadil. Apakah ada yang menurut program ini Bapak Desa ataupun aparat desa? Ada. Di beberapa desa ada yang menolak program NU Kerladisnu, ada. Bahkan kami pun sudah pernah sidang umum dengan aparat desa, sudah pernah. Tapi alhamdulillah karena kita resmi, maka aparat desa tersebut memaklumi, mengizini daripada program ini. Yang ketiga adalah bisa wasil agnia
lumone wong sugih. Nggih, lumone wong sugih. Jenengan sugih kok larat. Lebih taat. Ayo. Jenengan sugih kok larat. Sugih nggih? Nek sugih jalangan infake diizeni. Ora ketang 1000 2000 ben dina ben minggu nggih. Ojo eman-eman jenengan langsung saking warung ada 1000 rupiah masukkan ke celengan infake. Pulang dari apa namanya? Pasar mana? Bapak belum ya? Beli TV, beli kulkas, beli apa? Seprimbet pulang ke sini ada lebihan 5.000 masukkan ke celengan ibadah. Itu contoh awal itu contoh. Maksudnya apa? Uang yang ada pada kita ojo eman-eman dimasukkan pada program ini lalu celengan infak NU. Nek jenengan rumangsa sugih. Nek jenengan rumangsa ora sugih ojo gelem nyelengi infak. Berarti pelit. Nggih. Wong pelit iku kudu wong sugih. Tapi wong larat mergone eman-eman. Nggih, eman. Imo pun jenengan nek kondangan ya ora eman. Kita kondangan ya. Jangan tahu. Udah 30.000 orang eman kondangan itu. Tapi nek ketemu selang iba NU enek 2.000 5.000 lah tak dikucing 2.000. Yo ora apa-apa daripada ora isi. Nggih. Intinya apa? Intinya dengan adanya hadis ini, ini mendorong kepada kita, yuk monggo bareng-bareng kita jadi wong sugih, ojo eman-eman ngisi infak kita ke dalam Allah. Ngurusi NU ini orang gaji itu belum dari nama saking ibu muslimat ketua mengatakan dari kita untuk kita itu siapa? Kita yang memberikan infak, kita melawan nadosul ulang. Orang kau bagi jenengan setunggal diparingi apa namanya pada depan dengan iri dua orang itu. Nah, dengan pakai asal daftar kali Pak Teguh. Si gelem nerima apa si kepengen nerima daftar kali Pak Teguh. Nah, niku nggih. Kemudian yang keempat adalah bidungail fuqara. Dungane wong fakir iku donga sing paling mandi, iku dungane wong fakir. Mohon maaf tadi mengenai tanpa tasarukan itu semuanya adalah hasil pengumpulan infak dari warga Nahdien untuk mereka-mereka yang berhak untuk menerimanya. Wong sing nerima infak, wong sing nerima zakat itu mesti mendoakan siapapun yang memberi infak. Dengan adanya bunga yang artinya fakir itu itu merupakan doa yang akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal awalnya sadar nama bosan. Dan ucapan alhamdulillah mas, kalau diberkahi sembako itu doa.
insya Allah tidak akan ditolak oleh Allah Tuhan itu. Bila ketika 4 perkara tadi menjadi satu, maka desa kita akan menjadi desa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma inilah tujuan kita. Mengapa saya dengan teman-teman memberanikan diri untuk membuka di desa-desa tentang program Nahdlatul Ulama. Di Jawa Timur kebetulan niki pendirinya kula. Nggih, berarti penggerak awal ya. Penggerak awal niku kula. Apakah saya sendiri boten? Saya atas izin atas restu ulama-ulama yang ada di Oku Timur. Mila kula wani ora ketang kadang kula tombok dhewe. Serapopo niati tanding hikmah maring Nahdlatul Ulama. Jadi ibu-ibu panggil tujuan kita program-program ini adalah untuk menyatukan 4 perkara tadi untuk mewujudkan desa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insyaallah ketika kita mau bersama-sama mengkompakkan program ini, tidak hanya sembako yang akan kita berikan, tapi beberapa program yang lain yang mungkin jenengan bisa membaca di stiker yang ada di koin infak itu semuanya ada keterangannya dengan catatan kompak. Kompak. Temriki ada berapa kakak? Pada saya, tak tahu saya. Ada berapa kakak di desa kita ini? Kakak. Sedikit ya. Surat-surat itu ada. Banyak ya. 100 yang muslim 100 nggak boleh ada ya 3%. Berarti potensi kalau kita bikin per satu rumah desa ini berlebih 170 rumah yang menerima selangan infak. Itu potensinya ya, potensinya nek perserangan infak itu 15.000 dikali yo 1 second lagi yo Pak, sorry kata itu nek kontrak. Nah inilah tugasnya pengurus, tugasnya pengurus untuk mengkompakkan kepengurusannya dan jamaahnya. Bahwa insya Allah nek barang-barang laku mungkin enteng nek gowo, nek barang-barang laku. Para hadirin hadirat ingkang bermuliakan, tentang NUKR ini kalau kita bercakap yang jelas awak diri sesantren yang minangka untuk mengalap barokahipun beliau ataupun para ulama-ulama kita. Bila saya menika niki terakhir niki ngaji mau dari ngaji ini ngaji orang saya sedih ini kita pulang. Kalau ini biasanya ngaji gue kitab bu. Saya itu punya rutinan istighosa sudah kurang lebih 15 tahun berjalan. Yang saya kaji, namun kita pun ingin kaji. Karena saya bukan tipikal orang penceramah. Ulun tugasnya dari kiai hikmah maring ulama melalui majlis taklim, terutama di desa saya itu ada
3 kelompok yasinan yang setiap Rabu Pon itu mengadakan istighosah. Beristighosah kalau isi pengajian kita pun kuning ala pesantren. Nggih, senajan belum ngurusi manajemen keuangan, tapi saya nggak mau meninggalkan kewajiban saya sebagai santri identiknya dengan ngaji kitab kuning. Nek jenengan punya anak kalau iso ngaji ya kok ngaji nang pondok pesantren iso ngaji kitab kuning. Nggih. Gimana? Ada. Kalau niki mboten kata Bismillahirrahmanirrahim. Dimulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul akhirah an Ali radhiyallahu anhu wajah anau qala man istaqa ilal jannah sarimu ilal ghairah. Barang siapa sing banget senenge manuju maring surgane Allah, mongko enggal-enggal nuju maring kebaikan. Jenengan bronto napa mboten maring surga? Banget seneng mboten? Banget seneng. Nek banget senenge maring surga, ya monggo enggal-enggal bergegas menuju kebaikan. Apa kebaikan? Kebaikan di antara selain tauhid dapat menjadi kewajiban kita. Di antara adalah bareng-bareng mengikuti pengajian muslimat. Ya. Nek jenengan bronto sebatas senenge maring surga sarimun illal ghair. Enggal-enggal menuju maring kebaikan. Enggal-enggal isi cadangan infaknya. Ojo eman. Kemudian waman asfaqa minan nar intaha anis syahwati. Barang siapa yang takut akan siksa neraka, jauhilah ataupun ngempet hawa nafsu. Kenapa hawa nafsu di antara lain? Dengan adanya kita males mengikuti muslimatan, ikut termasuk mengikuti hawa nafsu kita sebenarnya nopo mangos dibuang ado-ado. Menek jenengan boten purun ngaji niku padha mawon jenengan boten wedi maring neraka. Kemudian wa man tayaqqana bil maut in hadamat alai alladzat. Barang siapa yang meyakini dengan adanya kematian, kurangi rasa senang-senang di dunia ini. Kadang-kadang awak dewi sebagai muslimat NU, sebagai ranting NU, sebagai jamaah yasinan
duwe motor Supra X tasih kebangin sing luwih apik malih motor apa CB motor NMAX ini boten bahwa kita yakin kita akan mati, tapi kadang-kadang kita lupa hal itu semuanya. Sini ibu muslimat cerita niki pun gadah baju muslimat, mungkin kalau bantuan kok calon dewan kok bisa melih. Yo terima, tapi ojo ngarep, ojo rebutan. Maka akan nonton ya. Wah aku di kaya baju di paling elek. Ibu kan ya pengurus apa yang bajunya. Nah itu buat nanti. Kalau kita yakin akan ada kematian, ya kok rasa kepenginan kesenangan dunia kita hindari, kita kurangi. Itulah penyakit kita semuanya. Orang dengan kula disaki, nggih. Bila kula rawani ngakoni nentol ustaz pada saya berani. Saya santrinya berhasil ngari cinta sing ngaji dan ngaji mensupayani iso gondel sarunge Mbah Yai. Karena apa? Kula kasih kepengin karo jenengan sami. Kula gada mobil kepengin sing apik meleh. Bahwa mriki dugi mriki dalane api, mobilnya kurang kadang-kadang kena batu. Kepengin sing apik wis apa? Pajero, main bubur. Itu penyakit, ya. Itu penyakit yang mestinya awal dulu tidak. Paling boten kurang. Wa man rafat dunya hana alaihi al-musibah. Dan barang siapa yang mengetahui bahwa dunia itu akan menjadi sirna, dunia akan menjadi sirna, dunia akan mengganggu kehidupan kita, ibadah kita, maka tamriki awak dewe arep lemes. Oh ternyata arepku sing 10 hektar engkau bakal tak tinggal mati, bakal rusak. Umur karep paling berang tahun, selawan tahun wis ora nyatas gedai. Nah ketika orang masalah demi dunia bakal sirna dunia itu, maka otomatis ibadah kita akan menambah dan menambah rutin, menambah ibadah kita. Sing mauni ora jamaah masjid wis api, ora pernah masjid karena mengingat melihat bahwa dunia akan sirna, maka akan selalu datang kemati. Akan selalu mengikuti pengajian muslimah, yasinan, tahlilannya, kemudian manakibah dan lain sebagainya. Itulah salah satu yang menjadi introspeksi diri kita sendiri, biar supaya menjadi santri yang selalu mendapatkan barokah maunah dari guru-guru kita. Mohon maaf para ibu, para bapak semuanya, bahwa
biaya kita, ulama kita melihat tidak hanya sekedar melihat dengan sami rame-rame mengunjungi pengajian, rame-rame mengikuti muslimatan, rame-rame mengikuti nabi perbuatan untuk, tapi yang diharapkan oleh ulama-ulama kita bagaimana kita untuk beribadah kepada Allah dengan benar, bagaimana kita mendidik anak-anak kita dengan benar, bagaimana kita bertetangga dengan benar, dan bagaimana kita bernegara dengan benar. Oh, berarti kita kembali kepada menuju menguatkan keimanan dan tawa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila supaya iman dan takwa kita selalu teguh dan kuat, maka monggo bareng-bareng kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di desa kita masing-masing. Kita senang belum bermujalah berduduk bersama-sama dengan ulama-ulama kita, dengan orang-orang yang mempunyai ilmu. Mudah-mudahan pertemuan laporan ibadah sore hari ini kita lalu dibuatkan oleh Allah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan barokah dan maunah akan selalu mengiringi kita semuanya yang senang mengikuti majlis Indonesia seperti ini. Terakhir, monggo kita sarang-sarang mau sholawat jibril kulub menjubayane hati kita dengan kami dipun ngono hati ingkang sae. Allahumma monggo sarang sing apa kita sing apa Ibu Bang Bapak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa adiyati abadani wa
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang terakhir, sholawat tibil qulub niku amalan sing rutin kula damel setiap badhe sholat 5 waktu. Niku kagem kula priyaba, kagem anak kula, kagem santri-santri kula, kagem jamiah kados ulama. Niku ditirakati. Nggih, nek jenengan kepengin amalono niku dikuasani 7 dina. Puasa 7 hari. Nek pengen diamalke nggih. Niku langsung dari Hadrat Husain Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Rahman Budori Dekarjo Magelang. Alhamdulillah dalam amalan mulai tahun 92 sampai sekarang masih saya amalkan. Tujuannya apa? Untuk diri saya sendiri, untuk anak-anak saya, dan untuk orang lain. Monggo yang kita ngamalke, mudah-mudahan diamalke sudah saya ijazahkan. Ini bukan pulau menguasai, tapi guru saya melalui pulau piyambak. Jadi pulau orang nopo-nopo disaged guru pulau sebagai kabel ya, kena apa nih kalau kalau ini pengalaman ya, kabel para si datang berikut dari pulau. Semoga mugi-mugi pulau dengan sami ikan samarau konten ini majlis dipun paringono hati ingkang bening alalman jasad ingkang rohani ingkang ingkang sehingga saged ngamalaken punapa ingkang dados kewajibanipun lan ugi punapa ingkang dados laranganipun. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Itulah yang kita sampaikan. Apabila awal dan akhir saya kurang, mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Acara dengan penuh doa yang akan dibacakan oleh para ulama ini padanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wa likunyatus sholihah. Wa qadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan zakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li sayyidina wa li jami'il muslimina wa muslimat wa mu'minina wa mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qawlin la yanfa' wa 'amalin la yanfa' wa nafsin tasfa' wa
ilman nafi'an kathiran wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wa syi'atan wa tufariqa wa anjizari ba'idna rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa awladana min ahlil ilmi wa ahlil ghaib wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahlil ghaib. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Wallahul muwaffiq ila shawabit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ke-70 tutup. Sebelum kita tutup acara ini, di sini saya telah menghubungkan dua acara. Dari awal hingga akhir ada kekurangan dan kekeliruan. Kami mohon maaf dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami mohon ampun. Marilah kita tutup acara pengajian ini dengan melafalkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Terakhir. Wayahnya bisa menawan api. Dua kali bisa berbicara lah. Jangan tak sehat dulu. Sarannya ya, sarannya. Kalau beranak kayak gini, kalau beranak hangat-hangat. Maju satu. Apa tak kawan ada? Bah, kita kawal. Sampai rumah. Sumsel TV. Anu pakai rambut cetak apa? Pakai misi apa namanya tadi? Care itu mati sama Bib lebutin. HP.